Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Dok, gimana dok? Dok, bagaimana Sebagai bentuk kooperatif dok. Gimana dok? Nanti sebentar ke sana aja kali ya. Kondisi sehat dok hari ini? Sehat. Puasa pertama nih dok. Gimana nih dok? Puasa hari pertama? Iya, Dok. Gimana? Bisa diajak? Oh, iya, Boleh Bapak. boleh ya. Sorry bang. Ayo dok. Yuk. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi terima kasih dengan rekan-rekan media. Saya menghargai hasil dari pra peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Terima kasih, mohon supportnya ya. Oke ya, nanti ya, thank you. Oke, hari ini sidang kedua ya. Sidang kedua kan kemarin pemberian berkas dari apa istilahnya tergugat sama penggugat ya gitu. Kalau hari ini mungkin materinya lebih ke pokoknya, ke formalitas yang mungkin dugaannya dari saudara DRL itu dilakukan pelanggaran oleh PMJ. Jadi sekarang Dokter kawal nggak mau telat lagi karena kemarin kan telat ya guys ya. Jadi harus begitu ruangannya beda. Jadi kalau misalnya kita masuk itu, kalau telat tadi ditutup kita nggak bisa masuk. Nah jadi sekarang dokter nggak mau telat, jadi tungguin di sini nanti sampai nunggu sampai dari lawyer dari DRL datang, nanti kita bakalan bareng masuk gitu. Oke? Sejauh ini belum ketemu DRL. Nah, nggak mau ketemu juga, ketemunya depan kalian aja, jangan ketemu di belakang ya, tapi nggak mau ketemu. Tapi sejauh ini juga DRL kayak nggak kooperatif banget nih hadir juga seperti apa? Enggak, kalau di acara prapi itu bisa diwakilkan, jadi nggak masalah. Cuman yang dokter khawatirkan besok dia kemungkinan ya, itu kan agak-agak ada cenayangnya ya, kemungkinan dia nggak akan datang. Kemungkinan dia akan sakit babak ketiga ya. Tapi dokter nggak tahu nanti tindakan dari Polda Metro Jaya seperti apa, tindakan tegas ya, karena nggak bisa terus-menerus untuk melakukan dugaan penipuan seperti ini ya ke pihak Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya besok dia nggak datang lagi dengan alasan sakit, itu dokter pastikan 1000% kemungkinan besar menurut keyakinan dokter itu adalah penipuan. Gitu. Dok, berarti besok dokter kemungkinan akan ke Polda juga kan? Dokter besok ikut.
besok Dotif akan datang. Nah, dok, melihat dokter sendiri sudah tahu nih polanya dari DRL seperti apa. Tapi kan kekeh nih DRL akan terus seperti ini kemungkinannya kan ke Betul. depannya. Mungkin dari dokter sendiri ada langkah lanjutan nggak sih supaya DRL ini mau tetap datangin Polda atau Enggak sih, bagaimana? kalau misalnya memang dia mungkin kemungkinan besok dia nggak datang, mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau kedua nggak datang baru jemput paksa. Itu kan memang sudah ada hukumnya. Sudah ada hukumnya seperti itu, udah diatur. Gitu. Jadi diharapkan ya DRL bisa ikutin aturannya. Gitu. Karena nggak akan mungkin lah aparat penegak hukum dibuat main-main seperti itu. Yang jelas, insya Allah tanggal 6 kan Dotif juga akan datang di Polres Jakarta Selatan. Tanggal 6. Pemanggilan yang Tersangka Polres Jakarta Selatan. oh yang laporan kemarin dok TV itu. Oke. Mungkin sudah sejauh mana dok yang untuk di tanggal 6 akhirnya DRL juga akan dipanggil sebagai mohon maaf tersangka begitu? Seperti apa? Nggak usah mohon maaf, memang dia tersangka ya Iya. DRL ya. Jadi udah sejauh mana sih perkembangan kasusnya nih dok gitu dari Polres Jaksel sendiri? Kalau untuk Dotif ya, kalau untuk Dotif kan baru mulai dipanggil nanti pemeriksaannya tanggal 6. Nah, kemarin kan belum ya karena sempat drop banget kan. Kalau nanti insya Allah tanggal 6 untuk pemanggilan sebagai TSK untuk memberikan keterangan. Dan Dotif akan datang, insya Allah akan kooperatif, sangat kooperatif. Bahkan Dotif pengen segera di P21 kan, ya segera persidangan. Kita akan bongkar di situ. Seru sih, gitu ya. Oke, Dok, untuk Oke. agenda tanggal 6 mungkin jam berapa akan hadir? Pagi aja deh biar cepat selesai. Itu sih pengennya selesai. Kalau misalnya bisa ya paling telat jam 11. Biar cepat selesai lah. Gitu. Insya Allah cepat lah. Tapi memang yakin tidak untuk ditahan ya di Polres? Oh, nggak akan mungkin ditahan. Undang-undang pencemaran nama baik di bawah 2 tahun KUHP baru tidak akan mungkin ditahan. Jadi, sih Pak, nggak akan mungkin ditahan, malah buruan cepetan. Jangan dilama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Berarti Jangan santai aja ya, Dok, ya? lama-lama. Ya. Santai aja. Nanti diambil orang. Santai aja, Santai sama. banget lah. Ngapain? Santai aja. Orang bener ngapain sih? Dok, Riko menyanyi, Riko jangan tunggu lama-lama. Mungkin akan dibawa bukti tambahan lagi mungkin tanggal 6 nanti untuk diperiksa. Udah terang benderang kok, buktinya udah terang benderang. Udah terang benderang bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara DRL di Majelis Disiplin Profesi. dok kemarin mohon maaf nih sempat ada singgungan dari apa ya Putri gitu kan, kayak ada meledek begitu kan. Dari Nepos, nggak apa-apa, dia mah emang kerjanya Markus, maklar kasus. Dia akan memepet-mepet orang yang berkasus dengan Doktif. Pertama untuk pansos, yang kedua untuk cari duit. Kan semakin terpuruk usahanya. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh DRL, dia pun mepet ke Nepos, akhirnya juga nggak bisa. SS juga akhirnya dia mempersekusi dokter juga atas makin terpuruk. Dok awal mula. Oh ya, datang. Dah. Dok, dikit lagi dok. Di ruang gua kok dok. Di ruang gua. Panggilan sidang perkara perdana tentang beberapa panggilan sidang untuk perkara perdana nomor 42 itu menggunakan Sakit itu aja sih. Sakit apa bang? Ada dalam surat keterangan dokter. Nah, yang bisa menjelaskan nanti biar pihak Polda Metro atau dokter aja ya. Bang, kan ini besok kan ada panggilan juga di Polda bang. Seperti apa nih bang? Belum tahu itu ya. Kita fokus dulu di persidangan. Selanjutnya nanti kita akan bicarakan yang lain ya. Bang ini Kita sidang enggak? belum tahu karena ini masih tanggal 3, panggilannya kan tanggal 4. Jadi saya belum bisa jawab. Nanti kita akan coba berkoordinasi lagi bagaimana terkait dengan tanggal 4 begitu ya. Ini sidang keberapa bang? Hari ini ada sidang kedua, sidang lanjutan dari yang kemarin begitu. Dari Polda terkonfirmasi berarti nggak? Sudah hadir semua dari pihak pemohon dan termohon sudah hadir. Udah ya, terima kasih ya. Nanti setelah sidang bolehlah saya lari. Dok, mungkin agenda hari ini sidang DRL apa nih dan Oke. datang Hari ini sidang kedua ya. Sidang kedua kan kemarin pemberian berkas dari apa istilahnya tergugat sama penggugat ya gitu. Kalau hari ini mungkin materinya lebih ke pokoknya, ke formalitas yang mungkin dugaannya dari saudara DRL itu dilakukan pelanggaran oleh PMJ.
Jadi sekarang dokter kawal, nggak mau telat lagi karena kemarin kan telat ya guys ya. Jadi harus begitu ruangannya beda. Jadi kalau misalnya kita masuk itu, kalau telat nanti ditutup kita nggak bisa masuk. Nah jadi sekarang dokter nggak mau telat, jadi tungguin di sini nanti sampai nunggu sampai dari lawyer dari DRL datang, nanti kita bakalan bareng masuk gitu. Oke? Yuk. Sejauh ini belum ketemu DRL. Nah, nggak mau ketemu juga, ketemunya depan kalian aja, jangan ketemu di belakang ya, dokter nggak mau ketemu. Tapi sejauh ini juga DRL kayak nggak kooperatif banget nih hadir juga seperti apa? Enggak, kalau di acara prapi itu bisa diwakilkan, jadi nggak masalah. Cuman yang dokter khawatirkan besok dia kemungkinan ya, juga kan agak-agak ada cenayangnya ya, kemungkinan dia nggak akan datang. Kemungkinan dia akan sakit babak ketiga ya. Tapi dokter nggak tahu nanti tindakan dari Polda Metro Jaya seperti apa, tindakan tegas ya, karena nggak bisa terus-menerus untuk melakukan dugaan penipuan seperti ini ya ke pihak Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya besok dia nggak datang lagi dengan alasan sakit, itu dokter pastikan 1000% kemungkinan besar menurut keyakinan dokter itu adalah penipuan. Gitu. Dok, berarti besok dokter kemungkinan akan ke Polda juga kah? Dokter besok ikut tuh. Besok dokter akan datang. Nah, dok, melihat dokter sendiri sudah tahu nih polanya dari DRL seperti apa. Tapi kan kokoh nih DRL akan terus seperti ini kemungkinannya kan ke Betul. depannya. Mungkin dari dokter sendiri ada langkah lanjutan nggak sih supaya DRL ini mau tetap datangin Polda? Enggak sih, kalau misalnya memang dia mungkin kemungkinan besok dia nggak datang, mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau kedua nggak datang baru jemput paksa. Itu kan memang sudah ada hukumnya. Sudah ada hukumnya seperti itu, udah diatur. Gitu. Jadi diharapkan ya DRL bisa ikutin aturannya. Gitu. Karena nggak akan mungkin lah aparat penegak hukum dibuat main-main.